Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat juga kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja atas seringnya kita berselawat kepada beliau kelak di hari kiamat, kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk kajian kita. Kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ikhwan Suryono dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk mendatangi rumah yang mulia. Langkah kaki pertama setelah kita terbangun dari tempat tidur kita untuk mengambil keberkahan dalam hidup, dianjurkan oleh Nabi melangkahlah lebih dahulu ke masjid. Ambil keberkahan, karena setiap langkah ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita kepada Allah dan akan menambah pahala di sisi Allah. Merugi orang-orang yang tidak terjaga di subuh harinya. Mereka tertidur lelap di tempat tidur yang serba hangat, di tempat tidur yang serba empuk. Mereka tidak sadar dari tempat tidur yang hangat itu, dari tempat tidur yang serba empuk itu, kita akan pindah di tempat tidur yang tak beralaskan apa-apa, yaitu liang lahat. Kalaupun ada bantal-bantalan itu hanya dibulatkan oleh orang-orang yang menggali kubur. Ada 5 sampai 7 bantalan bulat yang akan mengganjal badan kita saat kita terbaring di liang lahat. Hari itu tak ada teman, hari itu anak tak ikut, di hari itu istri dan suami pun juga tidak ada yang ikut. Tidak akan ada yang ikut. Yang ikut itu tak lain dan tak bukan adalah amalan yang sungguh kita kerjakan ini. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Maha Rahman, Allah Maha Penyayang. Semua hambanya itu pasti disayang. Semua makhluk-makhluk itu Allah kasih semua. Walaupun dia kafir sekalipun, Allah kasih dia. Kalaupun dia tidak pernah ke masjid, Allah tetap kasih dia. Sekalipun dia orang-orang yang ahli maksiat, Allah kasih dia rezeki itu, Allah kasih. Tapi Allah Maha Rahim, Allah Maha Sayang. Tidak semua hambanya itu akan disayang. Tidak semua makhluk-makhluk itu disayang oleh Allah Ta'ala. Mana buktinya?
Berapa banyak orang yang tertidur pagi ini dan berapa banyak orang yang terbangun dari tempat tidur. Yang terbangun dari tempat tidur lalu dia bergegas menuju panggilan Allah, itulah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah orang buta menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada apa? Aku ini buta ya Rasul." Terus, "Tak ada orang yang membimbing aku menuju masjid ya Rasulullah. Bolehkah aku meninggalkan subuh berjamaah?" Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi bertanya, "Saudaraku, iya, kau dengarkan azan itu?" "Dengar ya Rasulullah." "Kalau kau dengar suara itu, penuhilah panggilan itu, sekalipun harus merangkak." Masya Allah. Kita sehat, badannya kita kuat, tenaga kita ada, tak juga kita berangkat ke masjid, akan datang penyesalan yang tak ada arti. Mana penyesalan yang tak datang, yang tak ada arti lagi Pak Ustaz? Penyesalan setelah terbaring di rumah sakit atau di rumah. Sudah sakitan kita, barulah terbayang masjid Asy-Syuhada. Baru terbayang, ya Allah, kepengen rasanya ke masjid. Waktu sehat tuh kemana? Lalu kan, ayo. Waktu kau sehat kemana? Lari dulu pagi bang. Jangan lanjutkan mata. Hari ini gimana? Tak kuat lagi ya Rasulullah, tak sehat lagi. Kalau sudah datang penyakit, begitulah manusia hari ini. Sama ketika kita berkunjung ke rumah sakit, ada kawan, ada sahabat, ada jamaah umpama, ada warga umpamanya. Terbaring dia di rumah sakit, kita datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Gimana kabarnya Pak? Gimana keadaan Bapak?" "Beginilah keadaanku, aku masih sakit, terbaring." "Oh kawan-kawan." Lalu dia pun mengadu, "Andailah aku sehat, aku mau ke masjid." Amin, kata yang hadir, amin. Kalau aku sehat, mau aku rajin sedekah ke masjid, kata kawan-kawan yang hadir, amin. Didoakanlah oleh orang-orang yang hadir, ya Allah, angkatlah penyakit beliau ini ya Rabbi, sehatkan ya Allah, kembalikan sehatnya ya Allah, kembalikan keceriaan wajahnya ya Allah, kembalikanlah nafsu makannya ya Rahman ya Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa-doa kawan-kawan orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh pun dikabulkan oleh Allah. Sehat dia, balik ke rumah, alhamdulillah. Nah juga ke masjid. "Pak, ayo ke masjid." "Waduh, main badminton dulu." "Maaf, tapi waktu sakit Bapak kalau udah sehat ke masjid." "Iya, tapi mau badminton." "Oh iya, lanjutlah." Azan maghrib kita lewat sambil kita mengajak dia, "Pak, ayo bentar lagi azan maghrib, ayo kita ke masjid." Apa kata dia? "Duluan lah." "Iyalah Pak." Terus kita ingatkan dia, "Pak, ayo ke masjid." "Yuk, duluan lah." Memang rupanya betul-betul dia duluan menghadap Allah. Masalah. Makanya Bapak Ibu, berdakwah itu tidak mesti harus seperti ini di depan meja ini, di mimbar tunda. Sambil berlalu kita ke masjid, ada kawan, ada sahabat, ingatkan dia, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ayo ke masjid." "Iya Pak, duluan, kalau mandi." Ya lanjut, nggak apa-apa, nggak usah kita marah-marah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ayo ke masjid." "Waduh, masih bakar ini." "Anda apa-apa, lanjutlah dulu." Itulah dakwah. Makanya kalau kita melihat, mendengar sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara kita jemaah tabligh itu luar biasa dakwahnya.
dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, Masya Allah, dari masuk hutan keluar hutan, Masya Allah, luar biasa banyak orang-orang yang mendapat hidayah. Orang yang bertahtu-tahtu yang kita takuti itu lembut hatinya setelah didatangi oleh mereka. Mereka tulus dalam dakwahnya, mereka ikhlas dalam dakwahnya. Kenapa? Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan turun rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Itulah hebatnya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jalan menuju surga ini banyak. Kalau dulu ada sebuah film yang berjudul Banyak Jalan Menuju Roma, tapi sekarang kita banyak jalan menuju surga. Banyak jalan. Semua sahabat-sahabat Nabi memiliki keunggulan-keunggulan dalam amal. Contoh, sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah, 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke surga. Itu udah dijamin tuh oleh Nabi itu. Kita dijamin tidak, apapun tidak. Tak pula mau ke masjid. Dijamin tidak, apapun tidak, tak mau juga mau salat berjamaah. Lah parah manusianya. Di antara 10 sahabat Nabi itu yang dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, tak lain dan tak bukan adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau orang yang kali pertama mengumandangkan suara azan. Maka beliau ini azan terus, ini amalannya. Makanya di masjid-masjid, di musola-musola ada papan tulis itu, petugas masjid, petugas musola Bilal. Kan itu khatib. Bilal itu nama orang. Masjid yang lain muazzin, memanggil, artinya orang yang mengumandangkan suara azan. Jadi kalau ada masjid musola yang ini kan Bilal, berarti mengenang manusia pertama yang mengumandangkan suara azan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amalan Bilal bin Rabah yang tak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tak pernah melakukan sekalipun. Namun terdengarlah terompah sandal Bilal bin Rabah itu di surga. Lalu Nabi memanggil, Bilal, ta'al, sini wahai Bilal. Iya ya Rasulullah, ada apa? Wahai Bilal, aku sudah mendengarkan bunyi terompahmu di dalam surga. Amal apa yang kau lakukan, hai Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah aku mengambil air wudhu. Masya Allah. Padahal Nabi sendiri tak pernah melakukan sholat sunat 2 rakaat sesudah ambil wudhu, tapi Bilal melakukannya. Tak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat. Nabi tak serta-merta mengatakan bid'ah. Tak mengatakan itu. Itulah Rasulullah yang mulia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita dalam beramal ini mestinya pula ada ilmu. Kalau kita beramal tiada ilmu, ini rasanya hampa. Tapi kalau kita berilmu diiringi dengan adab, akan membawa derajat yang sempurna. Tetapi apabila ada orang yang berilmu tak lagi pula dia tak punya adab, maka akan menuju kesombongan dan keangkuhan. Karena ternyata adab itu jauh lebih tinggi ketimbang ilmu. Di luar banyak orang yang berilmu, yang gelarnya doktor, gelarnya MA, gelarnya LC dan lain sebagainya lah, MSc, MM, apalah segala macam, tak tahu apa lagi gelarnya itu. Panjang betul, tapi kadang tak ada adab. Makanya saya pernah membaca para ulama yang dari luar Indonesia, kalau mau melihat akhlaknya Nabi,
lihatlah akhlaknya ulama-ulama Jawa. Seperti itulah akhlaknya Nabi. Gimana? Bingung saya waktu itu mikir, kayak apa akhlaknya ulama-ulama? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihat santri-santri di Jawa yang notabene mereka belajar di pondok pesantren yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja itu kalau dengan gurunya, dengan kiainya sowan, tunduk. Betul-betul adab yang diutamakannya. Ngeri. Adab dulu yang mereka lebih dulu. Kalau mereka bertemu dengan kiainya, bertemu dengan gurunya, mereka itu mencium tangan. Ini dalam namanya adab. Kalau kita dengan ayah kita, dengan emak kita, begitulah yang diajarkannya. Tundukkanlah kepala kita, bungkukkanlah kepala kita. Jangan kita mengangkat dada kita, membusungkan dada menyalam orang tua. Utah. Anak kita kalau kita bersalam, anak kita itu bersalam dengan kita. Lalu anak kita dia membungkukkan badannya, lalu dia mencium tangan kita, lalu kita peluk dia. Itulah adabnya orang tua terhadap anak. Memeluk, mengasihi, dan menyayangi. Akhlaknya orang tua ke anak. Anak hormatnya dengan orang tua begitu luar biasa. Kalau dia lewat di depan orang-orang ini, tak mau dia jalan ke tegak itu, tak mau. Tapi dia memakai membungkukkan badan. Kalau dulu orang tua saya, kalau kau lewat di depan orang tua ini, jangan kau tegak-tegak begitu. Itu kau tak ada. Jadi ya, bungkukkanlah ke badanmu sedikit, merendahlah sedikit. Itu namanya akhlak. Itulah namanya adab. Bukan awak menyembah dia, tidak. Karena ini adab ini lebih utama. Contoh sederhana sajalah. Kalau kita di Indonesia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita belanja, ambil uang itu dengan tangan kiri, kasihlah dengan tangan kiri. Itu kita mengatakan ini orangnya tak sopan, betul nggak? Ini adabnya kita orang Indonesia, ya, itu kurang sopan. Tapi kalau di Arab sana biasa. Saya kalau belanja di sana itu waktu umroh, nggak biasa saya ngasih tangan kiri. Tapi mereka kok enak kan ngasih kembali tangan kiri. Kalau kita terimanya tangan kanan, memberinya tangan kanan, mereka tangan kiri. Itu apa? Itulah adab. Makanya adabnya orang-orang kita Indonesia ini sangat-sangat amat dimuliakan oleh orang-orang Arab. Begitu loh maksudnya. Ini adab. Adab itu. Kenapa? Kata Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam pada kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini 12 Zulqa'dah, artinya 28 hari ke depan masih ada waktu untuk Bapak Ibu yang sudah niat berkorban atau yang belum niat berkorban, berkorbanlah. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh Allah telah banyak memberikan nikmat yang begitu banyak kepada. Nikmat apa? Sehat. Nikmat apa? Harta. Nikmat apa? Keluarga. Semua Allah kasih kepada kita. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, berkorbanlah. Orang salat berani dia berkorban. Orang yang kurban wajib jaga sholatnya.
Hah? Orang sholat berani dia berkorban, tapi orang yang berkorban wajib jaga sholatnya. Kenapa Ustaz? Tidak bisa masuk ke dalam agama ini, memahami agama ini, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tak boleh separuh-separuh hati. Ada orang yang rajin kurban Pak, sepanjang tahun dia kurban, tapi sholat, itulah masalahnya. Itu masalahnya. Sholatnya gimana? Kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, kadang enggak pernah sholat lagi. Ada orang yang seperti itu, ada. Pak Ustadz, yang saya kalau enggak ke masjid ini enggak apa-apa lah, yang penting sumbangan saya untuk masjid, saya tetap tuh setiap bulannya sejuta. Ya Allah ya Rabbi, justru dengan engkau bersedekah untuk masjid, justru dengan engkau menyumbang untuk masjid, engkau hadirlah ke masjid, inilah jadi ladang amal. Jangan awak sombong, jangan awak sombong, tak boleh. Orang salat mesti dia berkorban, harus kurban. Tapi orang-orang yang berkorban tidak mesti harus diakikahkan. Satu, akikah itu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Saya punya anak, lahir anak saya, kewajiban saya mengakikahkan anak saya. Umur yang disunnahkan oleh Nabi, umur 7 hari setelah kelahiran, itu yang lebih utama. Tak bisa umur 7 hari, ini menurut jumhur ulama, umur 14 hari. Tak bisa umur 14 hari setelah lahir, umur 21 hari setelah lahir. Tak dapat juga kapan bisa mengakikahkan, silakan. Ini coba. Yang afdalnya 7. Makanya seorang ayah, seorang suami yang baik, istri sedang hamil muda, dia harus punya rencana. Ini bulan pertama dia sedang mengandung, masih ada 7 bulan gas, 8 bulan ke depan dia harus bisa menyisihkan uangnya untuk beli kambing. Di USG apa? Anaknya laki-laki, berarti 2 ekor kambing, beli, siapkan semua. Begitulah caranya yang seorang suami, seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak yang diberikan oleh Allah, yang Allah titipkan untuknya, disiapkan. Itu caranya. Kadang-kadang Pak Ustaz, rezeki ini kan tidak sama, ekonomi kan kita tidak sama. Boleh. Lalu apa? Ketika anak lahir kami tak mampu mengakikatkan anak kami, jangankan mengakikatkan, makan sehari-hari saja sudah susah. Kalaulah tidak mampu, gugurlah kewajiban orang tua. Tak wajib. Saya jumlah saudara dari 1 ibu, 1 ayah, 1 ke-11, 12 orang anak. Orang dulu tetap berpegang Pak, pepatah banyak anak banyak rezeki. Yakin tak? Yakin? Banyak yang ragu sekarang kan? Yakin tak? Kalau saya bertambah yakin, saya yakin betul. 10-12 orang anak ini tak semuanya itu bisa sayang ke orang tua, tak semua. Yang 12 itu yang sayang paling tak 5, yang lainnya ya maklum aja lah. Kan gitu Pak. Yang 5 inilah yang sayang dengan awak besok. Yang 5 itulah yang menjaga awak besok di hari tua. Dijaganya kita, dirawatnya kita, dimandikan kita, dibersihkan kita. Itulah dia tuh. Yang lain itu, entahlah. 12 orang anak. Saya tanya ayah mak, ada di antara anak-anak ayah ini diakikahkan? Boro-boro mengakikahkan kalian. Mak, kenapa jadi susah? Tapi kok banyak anaknya? Malah nanya lagi. Zaman dulu kampung itu tak ada listrik, TV pun tak ada. Apa kegiatan malam orang tua kalau nggak berhenti? Ayolah deh. Maklumlah saya. Anak tapi semuanya alhamdulillah lahir
Begitu lahir saya ingat-ingat semua adik-adik saya tengok, kasih pisang, pisang. Dulu bayi-bayi itu, makanya bayi itu sehat dibandingkan dengan bayi sekarang, sehat-sehat. Makannya makan alami. Akikah kewajiban orang tua. Kapan kita mampu laksanakanlah. Anaknya SD Pak, sekalian kami khitan dengan dia, akikahkanlah dia. Tak apa-apa, boleh. Pak, saya akikahkan anak saya pas di atas pelaminan. Buatlah. Tapi jangan dalam undangan itu undangan pernikahan dan akikah, tak usah. Nanti orang ketawa-ketawa. Karena mereka sedikit nanti payah nanti lah. Kenapa? Coba kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah ibunda yang dirahmati Allah. Nabi dalam kandungan ibu 4 bulan ayahnya meninggal Abdullah dalam keadaan yatim. Lahir ke dunia, lalu kakeknya membawanya di depan Ka'bah, lalu memberi nama bernama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Dikala itu pun orang-orang kafir Quraisy protes, wahai Tuhan, mengapa kau tidak memberikan nama anakmu, nama cucumu ini seperti kami-kami ini, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan? Tidak, aku ingin anakku ini, cucuku ini kelak menjadi orang-orang yang mulia, maka aku beri dia Muhammad. Dan tapi dipotongkannya beberapa ekor unta, tapi bukan dalam wujud akikah, tapi wujudnya syukur kepada Allah. Ini kakek punya cucu. Lalu kapan Nabi mengakikahkan dirinya sendiri setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Ketika umur dalam usia 40 tahun. Setelah Nabi mengakikahkan. Bismillah. Ya Allah, ini akikah untuk umatku. Nah, luar biasa. Nabi tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan untuk umatnya juga. Itulah akikah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nabi mengakikahkan diri sendiri. Saya juga pernah hadir, diundang oleh jemaah. Assalamualaikum Ustaz, nanti bisa Ustaz datang, insya Allah. Acara papak syukuran. Duduk saya dekat beliau. Ustaz, ini syukuran, ini ulang tahun saya, sekaligus ini akikah saya. Tapi jangan bilang-bilang ke jamaah Ustaz. Ya, boleh, tidak ada masalah. Wujud syukur dia bisa mengakikahkan diri sendiri. Nah, kalaupun nggak diakikahkan, kalau kita sudah lewat umur kita seperti ini, umur 30, 40, 50 ini, yang lebih utama tak lain dan tak bukan adalah kurban. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Jadi kurban. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, di antara kita kurban itu mesti kita perhatikan dulu. Kenapa? Mesti diperhatikan. Yang pertama, kita bisa membedakan antara akikah dengan kurban. Akikah itu kalau dagingnya diberikan dalam keadaan masak. Kalau dia kurban, diberikan daging itu dalam keadaan mentah. Bedanya di situ. Kalau dia akikah buat anak laki-laki 2 ekor, kalau dia anak perempuan 1 ekor. Jika satu anak laki-laki itu tak bisa kita beli 2 ekor kambing, cukuplah 1 ekor kambing. Karena Sayyidina Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan cucunya dari anaknya yang bernama Fatimah, punya anak Hasan Husain. Nabi mengakikahkan cucunya masing-masing 1 ekor kambing. Hasan 1, Husain 1, 2 ekor kambing. Harusnya kan jadi 4 tuh Pak. 2 ekor kambing buat Hasan, 2 kambing untuk Husain. Harusnya kan 4 kan. Nabi mengakikahkan masing-masing 1 ekor kambing. Kalau dia anak perempuan, memang 1 ekor kambing. Yang tak boleh itu setengah kambing. Jadi tak boleh. Itu jelasnya. Kemudian
Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mengakikahkan anak ini atau kita mengakikahkan cucu, banyak sesuatu yang kita tinggalkan di antara sunnah Nabi itu. Yang afdal itu Bapak Ibu kan hari yang ketujuh. Di hari yang ketujuh kita mengakikahkan, di hari ketujuh itulah kita mencukur bulu kepalanya, rambut bulu cukur. Itu sunnah dibersihkan. Kenapa? Kalau hadis ini menjelaskan karena membersihkan segala kotoran atau istilahnya penyakit-penyakit dicukur, maka bayi itu segar bugar, dibersihkan kepalanya, dicukur habis. Lalu rambut yang dicukur tadi ditimbang dengan ukurannya perak. Berapa 1 gram perak diukur? 4 anak saya timbang, enggak sampai 1 ton itu beratnya rambut itu Pak, 0, saya tanya berapa 1 gram emas? Kalau bisa emas ya emas, kalau nggak bisa emas ya perak itu aja. Sekian. Ini duitnya berapa nih? Ini cuman 30.000 Pak Ustaz. Iyalah 30.000. Yang duit tadi hasil kita timbang tadi beras apa, rambut anak kita tadi, kalikan dengan berapa gram perak. 1 gram perak itu berapa? Dikalikanlah berat rambut itu. Kalau duitnya sudah ada, sedekahkan kepada fakir miskin. Itu sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala, yang akikahnya di masjid, kan itu ada tuh ayat, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nanti kalau ada warga jemaah yang mengakikahkan anaknya di masjid, antarlah kambingnya. Ini akikah ya. Dagingnya dipesan, Pak ya ini akikah anak saya, hewan kambingnya, daging kambingnya masaklah di masjid. Berasnya saya tanggung. Berasnya berapa? 10 kilo untuk makan bersama. Bumbu-bumbunya saya yang belikan. Artinya uang bumbu itu langsung dikasih. Itu cara kita mengakikahkan anak untuk di masjid. Dagingnya jangan dicampurkan dengan daging kurban, harus bisa. Tuh, habis daging itu alhamdulillah berkah. Masakan itu ada 2, satu masakan kambing, yang satu masakan sapi. Bagi yang tak bisa makan kambing, makan sapi. Tak ada mau makan sapi, masakan ayam. Selesai itu Pak. Itu cara kita nanti. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah kurban ini ibadah yang sudah tua. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terus berlanjut, terus tak putus. Itu namanya syariat Nabi sang pendahulu. Maka kehadiran Nabi kita yang mulia tidaklah membawa ajaran baru. Nabi Muhammad tidak bawa ajaran baru. Nabi Muhammad itu meluruskan ajaran yang sudah ada. Diluruskan. Dulu masa jahiliyah orang berkurban itu darah kurban itu mereka elapkan di dinding Ka'bah. Padahal darah itu kan najis. Itu darah itu ditempelkan di Ka'bah. Maka Nabi meluruskannya. Yang sampai kepada Allah itu bukanlah darah, bukanlah daging. Yang sampai kepada Allah itu tak lain dan tak bukan adalah takwamu kepada Allah. Jadi berkurban ini karena engkau taat kepada Allah, karena engkau takwa kepada Allah, itulah yang sampai. Tapi kalau berkurban karena ingin pujian, ingin disanjung dan lain sebagainya, tak usahlah, berhentilah. Subhanallah. Kurban Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mampu berkurban banyak, tapi kadang-kadang dia tidak mau berkurban. Kata Nabi, orang yang sudah sanggup dia berkurban, lalu dia tidak mau berkurban, duit itu memang ada, bahkan duit itu menganggur,
tak juga dia mau ikut kurban, jangan kalian dekati tempat sholatku ini. Itu teguran keras dari Nabi. Kalau kita kurban di masjid ini sampai 20 ekor itu luar biasa. Sampai ya 20 ekor kan luar biasa masjid ini, saya yakin. Kenapa? Kesadaran masyarakat itu luar biasa Pak, tinggi, berkurban dia luar biasa. Nah, dalam kurban ini Bapak Ibu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Satu, kalau kurban itu kewajiban untuk kita, ya, kita ini mampu berkurbanlah, dagingnya ambillah, bawalah pulang, nikmati bersama keluarga. Ada kurban yang daging kurbannya yang tak boleh awak makan, ya. Misalnya kurban itu nazar. Ya Allah, aku bernazar kepadamu, jikalau anakku nanti lulus PNS ya Allah, aku kurban tahun ini ya Allah. Kurbannya nazar. Makanya nazarnya kurban. Begitu anaknya lulus PNS masuk, maka dia wajib kurbannya. Maka daging kurban dia itu, ya, jatah yang dia terima itu kan ada kupon peserta itu Pak ya, karena ada itu kan daging untuk dia semuanya sedekahkan. Pak pengurus, ya Pak panitia, saya tidak mengambil daging kurban karena ini adalah nazar. Nazar saya sudah dikabulkan oleh Allah, maka seluruh daging ini tidak saya ambil, saya sedekahkan. Bismillah. Itu namanya kurban nazar. Makanya jumhur ulama jangan mengambil bagian, karena nikmat yang kau bernazar itu sudah Allah kabulkan. Maka pesan Nabi apa? Orang yang sering bernazar itu adalah orang yang pelit. Nah, itu yang Pak pelit Pak. Kalau nggak bernazar, takut dia nggak dikabulkan Allah. Tapi karena bagaimana nazar itu dikabulkan oleh Allah, dia bernazar. Sesuatu yang dia niatkan Allah, dia bernazar. Maka inilah orang-orang yang pelit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang yang sering-sering bernazar itu orang yang pelit. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, jikalau sesuatu keinginan kita ingin dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, perbanyak sajalah bersedekah. Alhamdulillah, sedekah subuh hari, ya, subuh masuk, bawa dari rumah uang di kantong ada 10.000, 15.000, 20.000, masukkan dalam itu sedekah. Bismillah ya Allah, ini sedekah huruf pagi hari ya Allah, bukakanlah pintu rezeki. Bismillah, selesai, enak. Maka segala keinginan kita pasti akan Allah mudahkan. Segala keinginan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Kalau kurban itu untuk almarhum almarhumah, maka daging kurban itu lebih utama kita sedekahkan, enggak kita ambil, ya. Lebih utama kita sedekahkan tanpa kita ambil. Kalau diambil bagaimana? Diambil pun tidaklah masalah, bahkan tidak ada dosa. Karena apa? Kalau kita ambil pun karena kita ingin menikmati makan bersama dengan keluarga. Boleh, boleh. Diambil semuanya Pak Ustadz? Boleh. Tapi kalau saya condong mengikut jumhur ulama. Kalau yang nazar sedekahkan semua. Kalau yang untuk almarhum almarhumah ambil separuh. Orang dagingnya 3 kilo, kita minta 1 kilo, selesai. Yang 2 kilo sedekahin untuk warga masyarakat fakir miskin dan lain sebagainya. Itu yang mesti diperhatikan dalam ibadah kurban. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat kita ini masalah kulit. Ya kan, masalah kulit. Kulit itu tidak boleh diperjualbelikan, tak boleh. Jadi kalau misalnya kulit kurban
diperjualbelikan tidak boleh. Lalu awak potong-potong, dimasukkan dalam kantong-kantong daging itu. Saya yakin tak semuanya orang bisa mengolah kulit, kan begitu kan? Maka selisihnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita yang kurban, jangan sampai kita menjual kulit kurban itu, serahkan kepada panitia. Mau dijual, juallah. Itu diikhlasan aja, jual. Terus, ingat, hasil dari penjualan kulit kurban itu, Bapak Ibu jangan dimasukkan ke dalam kas masjid, jangan dibelikan karpet masjid, memperbaiki tempat wudhu masjid, tak boleh. Tapi hasil dari penjualan kulit-kulit kurban itu lebih utama, lebih afdal, berikan kepada fakir miskin. Itulah caranya. Jadi jangan dimasukkan dalam ini untuk beli bumbu, beli plastik, jangan. Karena 2.600.000 itu sudah clear semua di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu, kadang-kadang kita orang yang peserta kurban ini, mohon maaf ini, ayah ibu yang dimuliakan Allah, saya tak ingin menggurui. Kadang-kadang kita tidak ada akad, nggak ada akad dibanyakan. Ini umpamanya kan 2.600.000 itu kan ada yang bayarnya 1 juta, ya kan? Habis itu 2 juta, habis itu 600.000, habis itu lunas, habis lunas terserahlah. Sebenarnya nggak boleh gitu. Yang sebenarnya harus ada akadnya, harus ada akad. Zakat fitrahnya ada akadnya. Saya serahkan zakat fitrah saya atas nama keluarga ini dengan uang ini dan saya serahkan kepada amil zakat Masjid Asy-Syuhada. Kata panitia, kami terima zakat fitrah dari keluarga ini dengan uang sebanyak ini, dengan beras ini, dan zakat ini akan kami serahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Barakallahu bima a'tait wa barakallahu bima abqait wa ja'alallahu laka tahuran. Begitu kan? Ketika kita menyerahkan uang korban itu mesti ada akadnya. Dengan siapa? Pada panitia yang ditunjuk. Pak, ya. Ini kan lunas ini 600.000 ya. Serah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan uang kurban saya 2.600.000. Saya serahkan kepada ketua panitia kurban untuk membeli hewan kurban dan seluruh perlengkapan kurban lillahi ta'ala. Kami terima uang sudah lunas 2.600.000. Dari bawah ini, uang ini akan kami pergunakan untuk membeli hewan kurban dan seluruh perlengkapan pelaksanaan kurban. Alhamdulillah, itulah akad. Selama ini belum ada saya tengok. Saya tengok asal lunas, tulis itu lunas. Akadnya ada enggak? Harus ada akad, Pak. Karena ibadah itu mestinya harus jelas, harus ada akadnya. Kadang-kadang ini terlalu kita anggap sepele. Dalam 2.600.000 itu, tengok, beli sapi sekian, untuk beli plastik ini, upah untuk jaga malam, kan ada Pak ya? Upah untuk tukang sembelih masuk di dalamnya. Jadi orang yang tukang potong itu dikasih upah, kasih upahnya. 1 ekor sapi terserahlah mau berapa dikasih. 50.000 jadi 100.000. Senyum kan itu. 1 sapi 100.000, tak ada masalah, bagus, ikhlas tuh. Pak Ustaz, apalagi kalau mengayunkan pisau itu kan nggak sampai 1 menit, masa 100.000? Kasih aja pisaunya samanya, kau potong aja dulu. Kalau nggak dia, enggak. Sapi itu pun senyum, nggak jadinya, katanya. Jangan remeh. Makanya menyembelih ini Bapak Ibu banyak tanggung jawab yang dia kelak.
pisau yang ia pakai itu dia beli. Kemudian ketika dia mempelajarinya itu pun bertahun-tahun, juga butuh perjuangan. Bagaimana dia paham cara memotong yang syar'i, tidak sepele. Saya belajar potong ini sudah lama. Jadi kalau Idul Adha, kalau hari raya Idul Adha, pembunuh berdarah dingin lah saya tuh. Maka pisau yang ada di saya siapkan sampai hari ini sudah mencapai 7 koleksi pisau-pisau saya. Satu untuk kurban, terlalu banyak pisau saya yang saya siapkan. Yang kedua untuk siap-siap menghadapi PKI, itu jelas. Banyak lah. Sunnah itu kan pisau itu harus tajam. Kalau tuan-tuan guru kayak Ustaz Nazri, Imam Masjid Agung An-Nur itu, dia punya komunitas namanya tasbih, ya, tasbih, tim sembelih. Dia kalau mau memotong hewan kurban itu sekali sorong, sekali, enggak berkali-kali, sekali sorong. Parangnya pun lebarnya ini, lebar parangnya itu seperti lebar jari saya, berat. Yang kedua, parang itu ada tempat ini, tempat untuk sangkut jari kita ini, jadi mudah dia mendorongnya. Sekali putus, sapi mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi yang kepengen mati husnul khatimah bukan kita aja, sapi pun juga kepengen mati husnul khatimah. Sekali sorong. 2008 saya menyaksikan orang yang motong. Waktu itu saya baru kehilangan anak. Paslah hewan kurban saya tengok. Yang motong ini pun adalah orang tua, umur sudah di atas 60 lebih. Kasihan saya tengok. Sapi saya dipotong tuh. Enggak putus-putus. Itu sakitnya luar biasa sapi itu. Kalau sapi bisa ngomong, lari awak semua tuh. Emang kayak udah baru tak sakit kok, katanya kan. Sakit tuh. Makanya sejak tahun itu saya ngomong dengan pengurus masjid, tahun depan saya yang motong. Langsung saya pesan pisau dengan abang ipar saya di Unggio. Buatkan pisau 2. Untuk apa Ustaz? Untuk potong sapi. Jadi 2. Yang 2 pisau ini sudah saya sedekahin sama orang. Kenapa? Mereka tak punya pisau, kita kasih pisau. Bismillah, ambil. Habis itu saya raja koleksi pisau sampai hari ini. Maka pisau yang kami pakai itu bahannya baja Bohler K110. Itu yang tajam. Satu pisau itu untuk 50 ekor sapi tak perlu lagi asah. Ketajamannya luar biasa, Pak. Diklaim betul yang namanya pisau. Ya, harganya itu selangit, Pak. Kadang-kadang orang nanya, mak miring kali mah pisaunya harganya 2,5 juta, padahal dipakai setahun sekali. Kadang ada yang ngomong pakai setahun sekali, tapi penuhilah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tajamkanlah. Kalau untuk masjid, jadikan dia inventaris masjid. Bisa di situ diukir nama masjid, Masjid Asy-Syuhada. Jadi nggak bisa dibawa pulang. Kalau mengasahnya nanti Pak Ustadz ada tim pengasah. Saya sendiri tak berani mengasah. Tak berani. Saya kalau selama memotong ini Bapak Ibu ayahanda yang dimuliakan Allah, 1 pekan menjelang Idul Adha saya antar pisau 5. Tolong diasah. Kita kasih upah berapa satu pisau? Ustaz, 45 kasih. Yang penting tajam. Betul. Pisau yang saya pakai begitu menempel, hanya menekan saja putus heran.
menekan tanpa menarik. Terus katanya, Masya Allah ya Rabbi, ini betul-betul husnul khotimah. Sapi itu senyum, malah bersih, senyum Pak. Kalau yang tersisa itu paling mengerikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya ditajamkan pisau. Makanya Bapak Ibu, kita kalau kita membaca sirah nabawiyah, Nabi itu kan ketika dia kurban terakhir kan dia 100 ekor onta. Kalaulah 100 ekor onta hari ini harganya 30 juta, maka Nabi sudah kurban 3 miliar. 63 ekor itu Nabi langsung yang menyembelihnya. Bismillah. Selebihnya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa maknanya? Bagi ayah-ayah saya yang sudah lewat dari usia 63, janganlah memotong balik. Karena tenaga itu tak adil. Serahkan kepada yang muda-muda. Yang muda-muda itu mestinya harus juga belajar mengikuti yang sunnah. Itu. Saya nanti umur 63 kali terakhir saya mati. Sudah saya siapkan, sudah. Kenapa? Saya punya generasi berikutnya. Kan tak selamanya awak motong. Kadang-kadang pun ada orang yang tukang motong, ya, baru meletakkan pisau di leher sapi itu, dia dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Mati pula di depan itu kan? Ada terjadi itu Pak. Makanya kurban ini mesti betul-betul dulu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau dalam ibadah kurban, ya, kalau dalam ibadah kurban ini, kita yang berkurban itu sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, kita banyak meninggalkan sunnah di antara yang diajarkan Nabi. Satu, sunnahnya bagi orang yang berkurban. Sunnah bagi orang yang berkorban Pak. Satu, sejak tanggal 1 Zulhijjah itu jangan motong kuku, jangan memotong rambut, mencukur kumis, memotong jenggot. Mohon maaf, segala bulu yang ada jangan dicukur. Hadis ini memberikan penjelasan, inilah yang paling banyak ditinggalkan oleh umatku. Padahal 10 hari itu kita tidak motong kuku, tidak motong rambut yang ada di badan kita ini, ibaratkan seperti orang yang sedang memakai pakaian ihram. Orang sedang berhaji, Masya Allah. Yang kedua, hadis ini punya makna agar jasad kita ini dijauhkan daripada jilatan-jilatan api neraka. Itu maksudnya. Sudah dipotong hewan kurban itu, atau setelah khatib turun dari mimbar itu, potonglah kukunya. Makanya kalau saya ikut kurban, saya hitung dulu, saya tengok, kalaulah hari ini tanggal 29 Zulqa'dah hari ini, maka saya potong kuku saya bersihkan, saya kukus, saya potong, rambut saya potong dulu. Kenapa? Menuju 10 hari ke depan saya nggak tahu bagaimana kuku saya panjangnya, bagaimana kumis saya. Kadang-kadang kumis saya ini tak rata, di sini tebal, di sini enggak. Sini tebal, sini enggak, macam tukul arwana. Makanya syukur habis. Begitu Pak sunnah-sunnah yang selama ini banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Allah Muhammad SAW. Ini dilaksanakan baik, tak dilaksanakan pun tak apa-apa bagi peserta kurban. Cuma sayang sudah banyak ditinggalkan. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masalah kupon-kupon daging kurban Pak aku Ustaz, yang non Muslim boleh terima, kasih non Muslim. Utamakan yang Muslim, habis itu baru non Muslim kasihlah. Non Muslim itu senang, senangnya di mana? Daging gratis, apa lagi? Iya, senang mereka Pak. Oh ya, senang. Apalagi kalau udah komplek kita ini banyak, mereka senang bahagia itu. Kenapa? Mendapatkan ya rahmat dari umat ini. Tapi kalau kita dikasih mereka yang dagingnya itu, pasti kita tidak mau, betul tidak? Itulah bedanya kita. Makanya ini Islam itu rahmatan lil alamin. Berilah, karena daging kurban kalau sudah disebarkan itu menjadi amal sosial.
Ada hablum minallah kita, ada hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan sesama kita harus kita jaga. Kalaupun satu komplek bertetangga kita dengan non muslim, tak ada masalah, boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah tinggal di bersebelahan dengan non muslim, orang kafir. Muslim tenang, nah, tidak mengganggu, enggak, dia tidak mengganggu, enggak, kita juga demikian, jangan mengganggu dia, kita pun enggak boleh. Tapi kalau udah diganggu dia, marahlah sedikit, boleh. Saya punya depan rumah itu non muslim, kafir, menjelang berbuka puasa, musik sekencang-kencangnya musik, naik darah saya bilang puasa kita itu, jangan dianggap saya tidak bisa marah. Saya simpan pintu rumah, tendang dah, karena kencang betul. Menjelang berbuka saya bilang matikan itu, sebentarnya pak, matikan, sebentar pak, aku tak boleh matikan. Yang kanan kiri tetangga pada nengok saya, kalian tak bisa menjaga kehormatan kita. Sejak itulah sampai hari ini alhamdulillah tak terdengar lagi musik di rumah itu. Kenapa? Muslim ada masanya lembut, ada masanya kita tegas. Begitu cara kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kurban. Ya. Bapak Ibu, jikalau kita kurban ini niatkanlah sepanjang tahun. Karena kurban itu tidak memiliki batasan. Karena pernah jemaah bertanya, Ustaz, katanya kalau kurban itu sudah 7 kali tak perlu lagi katanya. Dari mana dapatnya? Ada ustaz menyampaikan, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya anjurkan berkurbanlah sepanjang tahun. Sekalipun kita ini kurban tanpa menyebut nama ayah mak kita pun, ayah oma awak pun dapat pahala itu. Karena ayah kita mati, mak kita mati meninggalkan harta. Lalu harta yang dia tinggalkan kita buat berkurban. Kita kurban untuk mereka. Insya Allah, kalaupun tak kita sebut namanya, sampai nilai pahala itu luar biasa. Sama kalau umpamanya Bapak Ibu punya anak yang soleh, habis Quran, dibacanya Quran, Masya Allah, itu pahala bacaan Quran itu ngalir aja langsung ke orang tua kita tanpa kita menyebut. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu kan kalau perhatikan betul. Orang kurban itu mesti, ya. Kemudian dalam sunnahnya ketika tanggal 10 Zulhijjah itu kita sholat Idul Adha. Sejak terbangun dari subuh itu jangan makan, jangan minum. Itu namanya insya, tahan dulu. Jangan makan, jangan minum. Tapi banyak orang menyebutnya itu puasa. Tapi yang betul itu adalah imsak, tahan. Makanya sejak kita terbangun dari tidur kita subuh tanggal 10 Zulhijjah itu jangan minum, jangan makan, tahan. Sampai kapan? Sampai khatib turun dari mimbar, selesai baru makan. Tapi sebaik-baik kita yang berkurban masuk kali pertama dalam perut itu tak lain dan tak bukan adalah hati hewan kurban kita. Itu yang paling afdal. Lama Pak Ustadz, lamanya jam berapa? Jam 11 baru punya awak tumbang. Allah. Terus itu jam 11 tumbang membuka hatinya aja lama Pak Ustadz. Iya juga ya. Sampai jam berapa? Jam 12 pun hatinya itu belum keluar juga Pak Ustadz. Mah. Jam berapa keluar? 1:30 Pak Ustadz. Begitu mau minta hatinya, secuil aja Pak. Secuil hati itu Pak. Hati kurban itu, hewan sapi itu. So ini pas mau membakar sapi apa, dagingnya hati sapi itu di bara api itu, pingsan pula itu. Kenapa pingsan? Tidak ada makan dari pagi, tidak ada minum dari pagi. Letih dia. Maka yang afdol itu bagi kita yang kurban Bapak Ibu, ya afdolnya itu kali pertama masuk ke dalam perut itu adalah hati hewan kurban itu yang lebih utama. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita kurban ini bagi ibu-ibu yang punya anak perempuan, ya, jangan sampai awak tak datang ke tempat sholat walaupun ya kita sedang berhalangan.
ramaikanlah, syiarkanlah masjid ini. Walaupun kita nggak masuk di masjid, paling nggak duduk-duduk di luar masjid itu dengarkan isi khutbah. Itu yang dianjurkan Nabi. Datang ke lapangan, datanglah sholat di lapangan, datang duduk di pinggir lapangan, ngapain? Dengarkan isi khutbah. Sekarang dunia ini memang terbalik. Ibu-ibu kalau ada halangan nggak pergi sholat itu, ngapain dia di rumah? Ngapain siapkan lontong melontong? Nanti jangan lupa ya, lontong udah disiapkan katanya. Allah, bukan lontong melontong. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, semoga sedikit ini tausiah ini bermanfaat buat kita bersama. Mudah-mudahan yang berkorban Bapak Ibu sampaikan ini dari panitia, ibu peserta, bapak peserta harus ada akadnya dulu supaya amal ibadah itu jelas. Panitia, ini saya donasi. Pak, saya kemarin belum ada akad. Sekarang kita akad dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan uang 2.600.000 kepada panitia dan seluruhnya untuk pelaksanaan kurban lillahi ta'ala. Kata panitia, kami terima uang Bapak 2.600.000 untuk pelaksanaan kurban, semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin. Dan itulah akadnya. Sederhana, harus ada akadnya Pak. Kalau tidak ada akadnya, mau jadi amal apa? Nah, itu lebih kita luruskan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga ayah ibu panjang umur, murah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.